Oke, aku lanjutin teman-temannya. Kita ke modul kelima. Di modul kelima ini kita akan mengenal Laravel database untuk tahap dasarnya. Nah, pastinya teman-teman kemarin sudah menginstal PHP MyAdmin dan versinya sudah pakai PHP yang 8.1 ke atas ya, ataupun 8.1 nggak apa. Oke, langkah yang pertama kita harus menyalakan service MySQL dan PHP MyAdmin pada SAM control panel. Teman-teman silakan buka, dicari SAM control panel, terus silakan dinyalakan di sini. Nanti di sini ada action start. Aku udah start. Jadi kalau udah start, jadi ada dua warna hijau di sini untuk di modul Apache sama di MySQL. Oke, kalau sudah langsung kita buka PHP MyAdmin. Kita buka di browser kita ketikkan localhost di sini. Nah, kalau di dashboard langsung ke PHP MyAdmin atau langsung pakai PHP MyAdmin, tapi aku lebih enak pakai ini. Nah, kita tunggu loadingnya. Sebentar. Nah, di sini udah ada tampilan untuk database-nya PHP MyAdmin-nya. Nah, di sini teman-teman di modul setelah kita buka, kita membuat database baru dengan nama data master. Nah, buatnya gimana? Di sini ada tombol baru di sini. Teman-teman klik, terus kita kasih nama basis datanya data underscore master. Terus create yang kita create ya, kita buat. Oke, di sini sudah ada data master. Terus kita ke langkah yang selanjutnya. Nah, kita config, kita setup database config-nya. Teman-teman silakan buka project Laravel yang kemarin, yang terakhir di employee management kalau di saya. Nah, teman-teman silakan buka dengan cari .env yang ini. Diklik. Nah, lalu silakan masukkan nama set variable db database dengan nama data master sesuai dengan apa yang kita create di sini tadi. Ini kan data underscore master ya. Kita cari db database. Nah, ini kita ganti menjadi data underscore master. Oke, kalau sudah kita save, lanjut, kita ke modul. Nah, untuk skema database yang akan kita buat seperti ini. Sederhananya kita akan membuat dua tabel ini, employee dan juga tabel position. Dengan yang lain ini merupakan tabel bawaan dari si Laravel-nya. Gitu, teman-teman. Nah, bisa dilihat untuk employee ini ada atribut ID, first name, last name, email, age, position, ID, create add, dan update add. Lalu di position ada ID, code, name, description, create add, dan update add. Gitu. Nah, dari dua tabel ini memiliki hubungan one to many, di mana pada tabel employee terhadap kolom position ID ini dan merujuk pada kolom ID pada tabel position. Itu. Jadi kita akan buat migrasi. Nah, untuk membuat database di Laravel, kita sudah dibantu untuk mendokumentasikan seluruh database yang akan kita gunakan. Nah, caranya kita harus membuat sebuah migration ini. Untuk menjadikan file migration, kita masukkan perintah ini php artisan make migration bla 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 ini. Kita masukkan di terminal. Kita buka terminalnya. Terus kita jalankan kode tadi. Enter. Tunggu sebentar. Nah, kalau ada gini, written successfully, berarti teman-teman sudah berhasil membuat database. Terus kita bukanya di database ini. Ada folder nama database. Terus cari yang migration dan cari yang create position tadi, karena sesuai dengan yang create position table yang bawah ini, create position table. Nah, teman-teman harus diperhatikan ya, kita merujuk ke skema. Kalau si ID utamanya itu di position, kita harus membuat tabel position dulu baru employee.
Tapi kalau sebaliknya kita harus membuat employee dulu baru si position gitu. Jadi apa ya? Rujukannya itu kita buat dulu tabelnya baru si tabel turunannya gitu. Jangan dibalik, nanti akan error untuk menghubungkan dua tabel gitu. Lanjut kita masukkan perintah ini. Nah, perintah ini tuh maksudnya apa sih? Kita itu disuruh sorry. Perintah ini itu maksudnya kita akan membuat sebuah table dengan nama position dan atributnya. Nah, di sini ada ID, lalu ada kode dengan tipe string atau varchar, lalu ada name dengan tipe data string dan description dengan tipe data string. Dan timestamp ini adalah suatu bawaan dari Laravel, nanti akan secara otomatis akan dibuatkan atribut create add dan update add gitu. Jadi ini harus ada. Kalau ini kita hapus, nah ini dia akan error waktu pengoperasian si database-nya. Entah itu kata create, update ataupun delete gitu. Oke, ini langsung kita masukkan. Kita coba lihat di sini tadi. Nah, ini udah kalau kita generate pertama tadi kita udah dibuatin ID, juga kita sudah dibuatin timestampnya. Jadi kita tinggal copy yang 3 atribut di bawah ID tadi. Nah, kita copy, terus kita masukkan. Kita rapikan sedikit. Oke. Next. Nah, di bawah ada drop if exists double position. Ini dimana akan mengantisipasi ketika nanti si table ini sudah ada di database atau di PHP admin, dia akan di drop, akan dihapus dulu isinya atau mungkin dihapus dulu tabelnya, nanti akan di create ulang gitu teman-teman kalau sudah ada. Tuh. Langsung kita create lagi migration yang tabel employee sama kayak tadi ya, PHP artisan migration terus nama tabelnya. Bentar. Kita buka terminal, kita masukkan enter. Nah, ini udah sukses. Kita lihat di bawahnya. Nah, di sini. Terus kita sama kayak dia ada beberapa entity. Ada first name dengan tipe data string, terus last name dengan tipe data string, dan ini ada satu atribut lain yaitu nullable. Di mana nullable ini perintah maksudnya itu ketika dia nggak diisi nilainya dia tidak akan memuat error gitu. Jadi nggak opsional isinya gitu. Terus ada unique. Nah, unique ini teman-teman maksudnya ketika ada value email antar record itu ada yang sama, dia akan mengeluarkan error. Jadi setiap record itu harus unik. Jadi kalau ada yang sama dia akan error, dan kalau nggak sama dia baru akan masukkan datanya. Dia lolos akan validasi. Nah, ini salah satu validasi lanjutan. Setelah kita validasi di controller, kita harus juga ada pembatasan untuk value dan aturan-aturan di setiap atribut di tabelnya. Gitu. Lalu ada age dengan tipe data integer. Nah, ini ada atribut position ID dengan foreign ID. Nah, ini maksudnya apa? Nah, foreign ID ini kita akan membuat sebuah relasi ke tabel position dengan menghubungkan antara atribut position ID yang ada di tabel employees dan akan disambungkan ke atribut ID pada tabel position. Nah, itu. Langsung copy aja. Kita masukkan di bawah ID-nya. Oke. Save. Harusnya udah aman. Terus ini tadi juga sama. Nah, untuk menjalankan atau mengeksekusi si tabel-tabel ini, teman-teman harus masukkan ini PHP artisan migrate. Nah, kita paste di sini terus kita enter. Nah, di sini ada infonya. Nah, ini ada create user tabel,
bla bla bla. Nah ini ada create position tabel dan create employee tabel. Jadi kita sudah berhasil. Kita coba lihat di PHP adminnya. Harusnya di sini sudah ada 2 tabel position dan juga employees. Kita lihat isinya apakah sama. Nah, ada first name, last name, email, age, position, ID. Gitu. Dan untuk mencoba melihat relasinya, kita ke database-nya dulu, terus ke designer. Kita coba lihat apakah sudah terhubung. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, ada garis ini hijau. Ada merefer dari ID, dia akan diturunkan ke position ID yang ada di tabel employees. Jadi untuk create relasinya sudah sesuai. Itu. Kita next ke modul. Nah, kita akan membuat seeder. Seeder ini apa? Nah, nanti teman-teman, seeder ini fungsinya untuk membuatkan data dummy secara terdokumentasi dari si Laravel. Nah, fungsinya teman-teman sama seperti agar teman-teman itu nggak capek-capek menentukan satu-satu data-data yang mau kita coba-coba dulu. Nah, kita difasilitasi dengan namanya seeder ini teman-teman. Kita nggak perlu repot-repot masukkan secara manual ataupun di PHP admin secara manual pakai yang ini tambahkan biasanya gitu. Jadi sudah difasilitasi dengan adanya seeder ini. Nah, untuk mengenerate filenya kita memerlukan perintah ini. PHP artisan make seeder. Nah, position seeder ini nama dari filenya. Kita coba master di sini, terus kita enter. Nah, create successful. Terus kita cari di sini di database filter yang namanya folder seeders. Nah, nanti di sini ada position seeders. Kita buka. Nah, akan seperti ini hasil generate-nya. Next, kita akan memasukkan data dummy. Nah, ini data dummy-nya. Benar, aku copy dulu, nanti aku jelasin. Nah, copy dulu. Masukkan di ROM. Nah. Oke, sebentar, aku rapiin sedikit. Nah, nice. Nah, ini maksudnya apa? Bentar aku hide dulu ya. Nah, di sini perintahnya itu kita akan memanggil db dengan nama table position, terus kita akan masukkan ketiga data ini. Kodenya FE, name-nya front end developer, dan deskripsinya front end developer. Gitu. Jadi kita nggak perlu masukkan secara manual, kita dibantu dengan ini. Tapi nama atributnya ini harus sesuai dengan apa yang sudah ada kita generate tadi di migration. Nah, dengan ini baru value-nya. Gitu. Terus jangan lupa sudah ada edit. Nah ini, jangan lupa ada ini. Use Illuminate support db package db. Kenapa? Karena ini kita panggilnya pakai db ini. Harus kita use dulu. Baru dia akan jalan. Gitu. Lanjut kita generate seeder untuk employee-nya. Perintahnya sama, make seeder, terus nama dari filenya. Paste, nah ini create successful, kita cari yang employee-nya. Ini ya. Nah, filenya sama, di run. Nah, ini juga sama kayak tadi ya, kita copy dulu yang ini. Terus kita taruh di run. Oke. Sorry. Saya rapikan. Nah, jangan lupa di use db-nya ini. Kalau enggak dia akan error nanti waktu jalanin perintahnya. Nah, save. Nah, ini sama kayak tadi ya teman-teman. Nah, ini first name, ini atribut dari tabelnya, terus purnama ini value untuk si atribut first name. Nah, lalu di sini ada, kalau integer kita nggak pakai petik ya, sudah tahu teman-temannya pasti. Nah, string nggak pakai petik. Terus position ID di sini 1. Nah, ini merefer
ke position yang ini FT. Kalau 2 dia akan merefer ke backend developer, dan kalau yang 3 baru ke sistem analis gitu. Lanjut, nah setelah kita masukkan value-value-nya, lalu kita akan eksekusi. Eksekusinya di mana? Di di file database header ini. Kita panggil dulu nama si filenya tadi, file header-nya, baru nanti kita eksekusi. Manggilnya gimana? Nah ini ada this call position header class employee, nah, header class. Ini kita copy aja, kita taruh di sini, kita tulis. Nah, dia nanti di sini akan menjalankan si position header dulu. Dia akan generate value atau mengenerate header dari position dulu, baru ke tabel employee-nya. Itu jangan sampai kebalik, karena di tabel employee ada foreign key yang merujuk ke tabel position ini. Jangan sampai kebalik. Terus kita jalankan perintah pakai ini PHP artisan defisit untuk kita kirim datanya ke database. PHP artisan defisit. Nah, dilihat ini. Sudah ya. Nah, untuk position header dan terus employee header juga sudah done. Kita coba lihat di PHP materinya apakah sudah ada isinya. Nah, di sini ada isinya ya. 1, 2, 3 sesuai dengan apa yang kita headerkan tadi. Terus di position juga sudah masuk. Gitu. Next kita kita akan menampilkan list data dari database. Nah, ini kita mau akan read data ya teman-teman. Kita bisa close dulu ini semua. Database ini sudah selesai semua. Terus kita hide dulu. Nah, ini kita buka employee controller, terus kita cari fungsi yang index, masukkan ini. Masukkan perintah kode itu. Controller employee controller. Kita cari yang index di sini. Kita copy mulai dari row SQL sampai return. Nah, oke, sebentar. Nah, ini merupakan perintah row SQL query, teman-teman. Pasti teman-teman sudah paham sebelumnya. Kalau kita mau menampilkan sebuah data, perintah MySQL-nya itu kita harus select bintang, terus ini apa yang mau kita tampilkan, ya kan? Nah, terus dari tabel mana, terus ada, nah ini karena tadi ada apa namanya tadi? Sorry, relasi. Nah, ini ada left join, position on employee, position ID sama dengan position ID. Nah, ini left join, ada left join, right join, terus apalagi banyak ya. Nah, itu bisa teman-teman ingat-ingat lagi di materi yang PHP dasar kemarin ya, di waktu pemrograman web. Pasti di situ sudah diajarkan. Gitu. Kalau belum paham, kalau masih bingung bedanya left join, right join, bisa dibaca-baca lagi dokumentasi dari PHP ataupun di Laravel juga ada. Gitu. Terus di sini kita mempassing juga variabel ini. Pastinya kan di sini nanti ada data yang akan dimasukkan dalam variabel ini dan berupa array. Nah, itu harus kita lempar atau kita passing ke view employee index ini. Nah, kita panggil nama variabelnya, terus kita pakai alias di sini. Alias variabel. Nah, lanjut nah ini jangan lupa pastikan kita panggil ini db-nya, karena ini kita masih pakai db select. Gitu. Kita masukkan di bawah ini, terus oke, selesai. Nah, setelah itu kita akan tampilkan datanya. Setelah kita passing, terus kita tampilkan datanya. Kita cari yang di view apa kemarin? Sorry, employee ya. Sorry, di views employee
indeks ya, ini indeks kita sesuaikan dengan ini. Nah, kita agak atur di. Nah, teman-teman pasti masih ingat apa itu for each while dan lain-lain segala macam. Nah, kita hapus yang ini, kemudian dari TR awal ini. Nah, ini kita hapus karena ini masih value masih statis. Nah, kita hapus dulu. Nah, kita masukkan yang ini, yang for each ini. Nah, dia fungsinya untuk melooping data yang sudah kita dapat di controller tadi. Karena array kalau mau ditampilkan satu persatu kita harus bongkar dulu arraynya, jadi nggak ada arraynya gitu. Kita harus bongkar dulu arraynya, baru kita panggil satu-satu atribut yang sudah kita dapat tadi. Nah, kita sebentar aku rapiin. Jangan lupa di bawahnya ada for each di sini. And for each. Nah, ini tetap ada TR, terus ini ada TD-nya untuk aksinya. Sebentar. Nah, aku rapiin juga. Saya nggak bingung nanti membaca kodenya. Nah, ini ada beberapa aksi ya teman-teman. Ada, nanti saya jelaskan lagi. Nah, ini ada beberapa aksi. Kalau kita lihat di sini ada ini aksi untuk show, ini untuk detail, sini ada edit dan destroy, ini untuk hapus. Ada 3 aksi dalam satu tabel. Dalam satu record gitu. Terus kita akan coba lihat dulu ya, apakah sudah kebaca atau belum. Kita jalankan servernya. Nah, clear dulu, jalankan php artisan serve. Serve ya, saya typo, terus aku split. Kita jalankan juga npm-nya, jangan lupa karena kita mau pakai vite. Kita pakai run dev aja. Nah, kalau sudah selesai terus kita buka di sini. Kalau 8.000. Kita masih meload codingannya sebentar. Apa ini kok ada warning? Enggak harusnya. Nah, kita ke home. Nah, ke employee list. Kita lihat. Nah, datanya masih ada dan sama. Di read kita sudah berhasil. Next, kita ke input data ke database. Nah, caranya kita membuat raw SQL query pada metode create di dalam file employee controller untuk pilihan position. Nah, kita tampilkan dulu. Nah, di create ini, nah kita tampilkan dulu ada positionnya. Nah, tadi masih ingat ya, ada position pada tabel employee yang ini. Nah, kita harus ambil dulu data-data dari tabel position, terus kita passing ke halaman tambah data employee ini atau create employee. Nah, caranya sama. Ini aku hide aja dulu. Kita cari yang create. Nah, di sini. Terus kita copy raw SQL yang ini. Dan juga return view-nya. Kita paste. Nah, ini maksudnya kita akan
mengambil semua data karena ini select bintang from position langsung, nggak ada embel-embel where ataupun yang lain. Jadi nanti dia akan mengambil semua data pada tabel position dan akan dimasukkan ke variable position. Setelah itu kita passing ke view create menggunakan compact. Nah, antara compact dan pakai array yang ini atau alias ini harusnya nggak beda, tapi nanti terserah teman-teman mau pakai yang mana. Kalau secara simple yang ini, kalau memang nanti secara pembacaan atau mengingatnya teman-teman enak yang pakai yang ini, ya silahkan, nggak masalah, sama aja fungsinya. Terus kita save, kita coba lihat. Nah, terus kita selanjutnya kita baca data position pada tabel value. Kita tambah ini div ini, kita copy, terus kita masukkan di index. Di grid. Karena untuk menambahkan data ada di situ. Nah, di sini di bawah call MD6 ini kita pastekan. Rapiin sedikit. Nah, ini ada for each-nya. Nah, ini harusnya teman-teman masih ingat ya, ada all, ada bla 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 lain segala macam. Nah, ini nanti bentar aku jelasin. Nah, teman-teman, tadi teman-teman harusnya kalau sudah kita panggil datanya di controller dan dia akan dipassing ke halaman grid ini. Nah, untuk menampilkannya sama tadi konsepnya kayak yang di index, menampilkan semua data. Dia harus di for each terlebih dahulu untuk membuka si array-nya agar si atribut bisa dipanggil satu persatu. Nah, untuk si value dari option-nya kita kasih dari ID dari tabel position. Sedangkan, nah, di sini ini perintah apa? Ini itu maksudnya ketika ada error, teman-teman, kita menerapkan recapitulating form, di mana kita cari old position-nya atau value yang sebelumnya, terus kita cari kesamaan apa ada nggak sama dengan di variable position attribute ID. Kalau ada yang sama ID-nya dengan old position ini value-nya, dia akan diselect. Nah, ini maksudnya if else, teman-teman. Ini bentuk yang lain. Gitu. Lalu value dari si option-nya atau tampilan yang muncul di layar user interface itu nanti kode strip nama dari position-nya. Nah, ini untuk menampilkan error-nya. Gitu. Kita save, coba lihat. Nah, ada kode terus nama dari posisinya apa gitu. Jadi ini sudah berhasil menampilkan position. Terus ada lagi, nah ini hasilnya udah sama ya. Terus kita akan buat query insert pada method store atau di fungsi store pada employee controller, kemudian redirect route ke halaman employee list. Nah, ini kita copy yang ini, insert query, kita masukkan ke employee controller di bawah validasi. Jadi nanti setelah validasi baru akan menjalankan perintah insert datanya, insert query. Dan ini redirect-nya kita ganti juga. Nice. Nah, ini maksudnya apa? Di sini maksudnya kita akan memasukkan data ini ke dalam tabel employees dengan atribut first name itu nilainya sesuai dengan request first name, atribut last name nilainya sesuai dengan request last name, dan seterusnya
berhasil. Gitu. Setelah selesai, jangan lupa di save. Nah, kita coba setelah itu. Apakah bisa? Nah, ini aku refresh sebentar. Terus aku isi. Bagus. Cahyo. Gitu. Enter email, misal bagus@gmail.com. Umur, terus ini pilih terserah. Terus kita klik save. Apakah jalan? Nah, kalau sudah ke halaman employee list, berarti sudah berhasil datanya. Dan ini bisa dilihat data yang terakhir ada namaku, Bagus Cahyo, email bagus@gmail.com, umur 22, backend developer, sudah berarti jalan. Lanjut kita ke modul, berarti insert udah, read udah. Sekarang kita menampilkan detail. Nah, kita ke halaman ke method show pada valid employee controller dan passing data employee dari controller ke view. Nah, bisa dilihat, nah ini ada sebuah parameter ya, ada ID, harus ada ID, bisa memanggil datanya. Kita ini copy semua yang ini, kita masukkan. Oke. Nah, ini maksudnya apa? Kalau ini big title harusnya teman-teman masih ingat. Nah, ini yang unik, ini yang seru. Jadi, teman-teman, dia akan mengumpulkan dari si query ini. Di mana query-nya itu select bintang, employee ID, attribute ID, as employee ID, terus position name, as position name, from employee, left join, on, bla bla bla, where. Nah, ini. Jadi teman-teman nanti di tombol show-nya atau tombol detail akan mempassing atau menghantarkan sebuah variabel yang isinya ID dari data tersebut. Nah, nanti di mana ID tersebut akan dicocokkan dengan ID yang ada di tabel employees. Nah, ini ID-nya. Ini sesuai dengan ini, parameternya. Nah, lalu akan diambil. Dan kalau sudah selesai, dia akan ditampilkan si data tersebut ke halaman employee show dengan passing variabel tag title sama employee. Selanjutnya kita buat dulu view show-nya. Kita buat file baru show blade.php dalam folder views employee. Kita buat ini, kita klik kanan, new file show.blade.php. Nah, kita copy semua ini. Kita copy semua. Oke, masukkan. Kalau udah, sebentar aku rapiin sedikit. Biar mempermudah membaca kodenya, teman-teman ya. Dan juga menerapkan sedikit best practice di sini nanti. Oke, sebentar. Bla 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 bla. Oke, sebentar. Jadi rapikan dulu gitu. Nanti kalau ada error mengoreksinya juga enak, nggak susah.
harusnya begini. Susah teman-temannya kalau untuk merapikan ini, harus sabar, benar sabar ya, hasilnya juga nanti teman-teman maksimal. Nah ini opsional sih teman-teman, mau rapikan atau enggak. Kalau saya lebih prefer untuk dirapikan, jadi nanti kalau ada kode-kode yang jadi penyelundup gitu, yang harusnya nggak muncul tiba-tiba kok muncul di halaman, kita bisa enak membaca, kita bisa mendeteknya itu di mana sebenarnya kode itu berasal gitu. Oke, sudah. Terus nanti ini belum aku save controllernya. Nah kita coba di detail ini, harusnya jalan. Nah bisa dilihat teman-teman ya, ini kalau aku arahkan ke sini, di bawah ini ada tulisan localhost, di bawah ini yang di atasnya tombol logo Windowsku ada URI atau URL localhost 8000/employee/1. Nah, 1 ini ID dari si data tersebut. Jadi kalau kita klik ini, dia akan ada 1 ini ID-nya. Terus dia tadi sesuai tadi yang dikontrol, dia akan where atau mencari ID yang sesuai dengan request ID yang kita masukkan di tampilan tadi. Tuh. Nah, jadi dia akan nge-where data tersebut. Gitu. Kalau kita back, bisa kembali ke sini. Gitu. Itu pun ke detail yang lainnya. Gitu. Oke. Detail udah, terus kita coba yang hapus. Nah, untuk hapus, teman-teman silakan buka fungsi destroy di employee controller, terus tekan ini db query ini sampai return-nya. db query sorry nah ini maksudnya apa? Jadi nanti ini sama kayak halnya di detail tadi, kita ambil dulu ID-nya, di where ID-nya ini dulu. Terus kita ada fungsi delete di sini. Nah, ini fungsi delete ini untuk menghapus datanya. Jangan kalau ini kan first. First itu maksudnya kita ambil dulu. Kita selesaikan dulu kode ini, baru lanjutkan kode yang selanjutnya gitu. Nah, kalau nggak ada dia akan muncul error. Gitu. Oke, kita coba masukkan hapus. Nah, yang bagus saya ini yang bawah sini kita hapus. Nah, berhasil. Jadi kita sudah berhasil untuk menghapus datanya. Nah, jangan lupa, nah ini yang menarik, ada tugas. Praktekkan seluruh poin praktikum yang ada di atas secara individu. Lalu buat fitur edit untuk melengkapi hasil praktikum ini. Ubah semua query yang ditulis dengan raw SQL menjadi pendekatan query builder. Bentar. Aku nomor 2, ini fitur edit teman-teman. Harusnya sudah tahu ya kodenya. Ada sintak update bla bla bla. Nah, itu harusnya teman-teman sudah pernah membuat dan sudah pernah bisa. Itu harusnya sudah aman. Terus untuk fitur editnya teman-teman harus ini ya, fitur edit. Jadi nanti teman-teman buat view edit, ini masih nggak ada ketentuannya gimana. Ini kan masih kosong ya, nggak ada ketentuannya gimana untuk view-nya. Mungkin di modul selanjutnya mungkin ya, atau mungkin sesuaikan dengan yang seperti ini aja. Tapi nanti ini diganti menjadi edit employee. Gitu. Nah, jadi nanti silakan teman-teman buat view lagi di sini untuk edit. Gitu. Nah, untuk menampilkan datanya di fungsi edit ini, jangan untuk memposting datanya di fungsi yang update. Nah, untuk menampilkan datanya sama kayak yang di detail tadi yang di show, pakai ini.
Jadi kita ambil dulu datanya, collect dulu datanya, setelah itu kita passing dan kita tampilkan di formnya gitu. Nah, harusnya udah aman untuk nomor 2. Terus yang nomor 3, ubah query, raw SQL query. Raw SQL query yang di sini itu ada yang ini, terus raw SQL query. Nah, yang ini ada select bintang itu kan masih MySQL banget ya. Nah, kita ubah jadi kayak gini, query builder. Kan teman-teman bisa buka dokumentasinya di Laravel, terus cari yang query builder. Query builder database. Nah, sebentar. Nah, ini untuk menampilkan database-nya di sini. Untuk data dari database ini pakai query builder ini. Terus bisa dibaca-baca lagi. Nah, ini ada select statement dan lain-lain. Tinggal dibaca-baca di sini. Di teman-teman baca-baca dokumentasinya, teman-teman. Sekalian nanti explore teman-teman membaca dan nanti bisa nemu poinnya gitu. Lanjut ke nomor yang 4, dokumentasikan seluruhnya, di screenshot pada programnya, outputnya gimana, terus ada jawaban pertanyaan. Nanti di sini ada mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab teman-teman. Dan jangan lupa di-upload manual project ini ke GitHub. Nah, jangan lupa untuk hapus node modul dan juga vendornya. Dan repositorinya harus dibuat public pada akun GitHub teman-teman. Caranya masih sama yang kayak kemarin. Gitu. Jangan lupa cantumkan URL repositori ke laporan praktikumnya. Dan nanti kumpulkan laporan praktikumnya dengan ekstensi PDF di e-learning, ada di LMS teman-teman. Nah, mungkin itu aja yang aku praktekkan di modul yang kelima ini. Kalau memang ada kesusahan atau kebingungan, teman-teman silahkan tanya aja dan nanti sebisa mungkin aku jawab, entah itu di grup ataupun di PC aku langsung, atau mungkin bisa tanya ke Mas Bintang kalau misal aku mungkin agak slow respon gitu. Oke, itu aja. Jadi ini sudah bisa semua, tinggal fitur edit teman-teman silahkan dibuat sendiri gitu. Terima kasih.